Selanjutnya, laporan kegiatan penilaian Pramuka Garuda Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang akan disampaikan secara langsung oleh KFTJ Indra Kurniawan SPD. Disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qayyumus samawati wal ardin mudabbirul khalaiqi ajma'in bihidayati yasrim wa bayan syara wa anfi bidalal al-qat'iyyati wa ihafil barabi. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimakumullah, uhayyikum bi tahiyyatil islam al-khaliyah wa tahiyyatil islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam kita Pramuka. Yang terhormat Ketua Komite Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis bidang pembinaan anggota muda dan kalim, yang saya hormati kakak-kakak penilai anggaran Komite Cabang Gerakan Kabupaten Ciamis dari Korps Pusikiklat Warga Ciamis, yang saya hormati kakak-kakak pembina pendamping, dan yang saya banggakan tadi calon pramuka Garuda golongan siaga penggalang menuju program tahun 2024. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha memberikan setiap keadaan, yang Maha memelihara setiap kejadian, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita hari ini senantiasa menjadi wasilah untuk menjadi hamba-Nya yang bermanfaat. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan atas baginda Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan terwujudkan pula pada para keluarganya, para sahabatnya, para alimin, para nabi, para sholihin, para mujahidin, dan mudah-mudahan kita semuanya tercatat termaktub sebagai umatnya yang senantiasa turun menjadi patuh terhadap segala negaranya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menghindari, menjauhi dari segala hal yang melarangnya. Adik-adik dan kakak yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian program kerja Cabang Kabupaten Ciamis, yaitu penilaian anggota Pramuka Garuda, di mana salah satunya adalah hal ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pramuka pada tahun 2024 ini. Adapun pada kesempatan pagi ini izinkan saya mewakili seluruh kerabat kerja dan kawan-kawan panitia untuk menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan penilaian Pramuka Garuda. Pertama, bahwa Pramuka Garuda adalah seorang anggota muda gerakan pramuka mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Maka pendidikan gerakan pramuka bertujuan memberikan motivasi pada peserta didik agar senantiasa mengamalkan trisatya dan dasa dharma. Selanjutnya memberikan kebanggaan bagi para peserta didik sehingga mereka mampu mencapai tingkatan kecakapan tertinggi di golongannya masing-masing. Dan terakhir adalah bagaimana menarik minat kaum muda pada saat ini melalui gerakan pramuka, khususnya melalui Pramuka Garuda. Karena izin sertifikat untuk Pramuka Garuda ini adalah sama halnya dengan juara satu tingkat nasional, dan ini sudah ada Permendikbud, bukan Permendikbud tapi peraturan dari Gubernur dan juga Permendikbud langsung ACC. Selanjutnya dan adik-adik sekalian, bahwa ini adalah proses tahap yang kedua terkait pelaksanaannya. Pendaftaran untuk penilaian Pramuka Garuda dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024. Tahap 1 penilaian berkas, verifikasi administrasi dan portofolio dilaksanakan selama 2 hari, 31 Juli kemarin sampai dengan 1 Agustus 2024. Dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan tes tulis, wawancara, dan juga kecakapan. Dan pada akhirnya nanti pengumpulan dan pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Namun sebelum itu tentu
pengujian. Di sini judulnya adalah penilaian, dan kakak-kakak penilai menggunakan dengan penilai. Karena Pramuka Garuda adalah menilai hasil pengujian kakak-kakak pembina. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pramuka Garuda adalah menilai hasil-hasil pengujian kakak-kakak sekalian. Maka dari seluruh seleksi calon Pramuka Garuda hari ini saya katakan tidak ada yang tidak lolos, semuanya pasti lolos. Ya, karena kenapa? Karena kenapa? Pertanggungjawabannya bukan hanya pada penilai yang ada di kuartir cabang. Penilai yang ada di kuartir cabang hanya salah satu elemen saja. Penilai kuartir cabang hanya akan mengkonfirmasi bagaimana pengujian di gugus depannya oleh pembina, bagaimana karakter peserta didiknya di gugus depan dan pangkalannya, kemudian bagaimana keseharian peserta didik di lingkungannya, apakah dikenal tidak oleh RT-nya, diketahui tidak oleh RW-nya, ya. Bahkan jangan sampai Pramuka Garuda Ciamis tidak tahu siapa kepala dusun atau lurah atau pemerintah di setempatnya. Nanti ini akan menjadi diverifikasi oleh tim kawan-kawan atau kakak-kakak dari penilai itu sendiri. Makanya oleh karena itu, ketika hal yang terkait teknis kegiatan, penilai langsung nanti kepada pembina untuk mengkonfirmasi betul atau tidak, sah atau tidak sah, rasional atau tidak rasional. Itu kakak sekalian. Adapun tempat kegiatan pelaksanaan hari ini kita dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah 1 hari ini dilaksanakan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis. Wilayah 2 itu dilaksanakan di MTSN 9 Sindangkasih, dan mulai Panjalu, Pangembangan, Sukamantri, kemudian Cianjur Beauty, dan juga wilayah Sindangkasih. Wilayah 3 dilaksanakan di MTSN 2 Ciamis, itu di Kuartir Timur yang berada di wilayah Raja Desa, Jatinegara, kemudian Panawangan, termasuk juga Kawali. Dan wilayah 4 dilaksanakan di gedung Kuartir Ranting, Kecamatan Sukadana, dan ini khusus mandiri Kuartir Ranting, Kecamatan Sukadana. Karena proyeksinya tahun depan dan selanjutnya kita Kuartir Cabang Gerakan Pramuka akan menjadikan penilaian Pramuka Garuda ini akan diserahkan kepada Kuartir Ranting. Kuartir Cabang akan menentukan standar penilaiannya, standar SDM-nya, standar administrasinya, standar biayanya, sehingga semua Kuartir Ranting itu bisa melaksanakan penilaian Garuda. Hal ini untuk memangkas biaya operasional, memangkas biaya transportasi dan hal-hal yang lainnya, sehingga kakak sekalian bisa mendaftar ke Kuartir Rantingnya. Kuartir Cabang nanti hanya akan verifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bahkan kemarin saya menyebutkan banyak sekali gugus depan yang ingin ke Hayat Ciamis. Kenapa sekalian? Dari segi peserta untuk tahun 2024 ini golongan siaga putranya 18 orang dan putrinya 25 orang. Jumlahnya adalah 43 orang untuk calon pramuka Garuda golongan siaga. Kemudian golongan pramuka penggalang, putranya ada 98 orang dan putrinya 190. Jumlahnya 288 orang. Dan untuk golongan pramuka penegak, jumlah putra 27 orang dan putri 54 orang, jumlahnya adalah 81 orang. Sehingga total 143 putra, 269 putri, dan semuanya adalah 412 calon pramuka Garuda Kuartir Ciamis tahun 2024. Dengan jumlah yang kalau fantastis, saya pikir ya fantastis untuk Kabupaten Ciamis. Tahun 2023 kita sampai 435. Hanya saja menjadi catatan itu 2 gelombang atau 2 angkatan. Dan insya Allah Kuartir Ciamis juga tahun 2024 ini akan melaksanakan 2 angkatan. Karena kenapa? Izin ada beberapa pangkalan yang sengaja saya tolak untuk mendaftar. Jangan dulu mendaftar, nanti saja gelombang 2 atau angkatan 2. Kenapa? Ya karena memang satu SDM penilai insya Allah banyak yang siap, tapi panitia terutama dari teman-teman GSCS ini yang kita kekurangan personal. Kita melibatkan GSCS dan teman-teman Polda Garuda dari angkatan 2014 sampai dengan 2024. Hari ini yang menjadi tim pendamping panitia di seluruh wilayah yang hari ini dilaksanakan. Makanya insya Allah di cabang Kabupaten Ciamis itu akan melaksanakan penilaian pramuka Garuda angkatan kedua, nanti insya Allah kita laksanakan bulan Oktober. Selanjutnya sekalian, tim penilai adalah dari
adalah semuanya total penilaian itu ada 40 orang. Panitia ada 65 orang, dan sumber anggaran untuk kegiatan ini adalah satu dari Panitia Cabang Gerakan Kabupaten Ciamis, kemudian yang kedua adalah dari iuran peserta. Selanjutnya, terakhir, kakak dan adik-adik sekalian, mohon izin saya sampaikan juga bahwa kegiatan penilaian pramuka Garuda jika menilai atau melihat jumlahnya betul 412 orang, tapi mudah-mudahan 412 orang ini menjadi pramuka Garuda yang sebenarnya. Jika melihat jumlah, kita masih kalah jumlah dengan kuartir cabang Jawa Barat yang lainnya. Kawan-kawan saya kemarin melaksanakan di Bogor, 3 angkatan, golongan dan sebagainya, itu ada 860 orang. Kota Bogor itu 1.200 orang. Dan yang paling fantastis, saya mengadopsi dari kuartir daerah Jawa Tengah. Kuartir daerah Jawa Tengah sempat semasa kepemimpinan Kak Atiko, 5 tahun beliau memimpin menargetkan 50.000 pramuka Garuda. Maka setiap tahun satu kuartiran itu bisa melahirkan 500 sampai 1.000 Garuda pramuka. Sudah saya konsultasikan dengan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Kabupaten Ciamis bagaimana kuartir cabang nanti akan berkoordinasi dan koordinasi dengan anggota bina mudanya, dengan andalan bina mudanya, dan juga nanti akan merapatkan kakak-kakak tim pelatih untuk mengkondisikan bagaimana sehingga tim penilai ini bisa kompak, solid. Dan terakhir, saya mohon izin pada kami selaku wakil ketua salah satu pimpinan Kuartir Cabang Gerakan Kabupaten Ciamis atau ketua komisi bidang pembinaan anggota muda untuk membuka kegiatan ini secara resmi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mudah-mudahan kita keberangkatan dari rumahnya masing-masing, kepergian dari gugus depan dan pangkalannya masing-masing bisa menjadi nilai ibadah yang nantinya bisa menjadikan wasilah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan liman wa'uduhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Kepada KFTJ Indra Kurniawan SPD yang telah menyampaikan laporan.